Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbagi perspektif, akan berbagi informasi tentang penerimaan mahasiswa baru yang saat ini telah running dan barangkali ada banyak pertanyaan yang muncul terutama di peserta atau orang tua peserta atau guru di sekolah. Dan untuk itu, pada episode kali ini kami akan persembahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang akan berbagi informasi adalah Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah akademisi Universitas Negeri Makassar. Dan episode kali ini kita akan menggali adakah yang berubah dari penerimaan mahasiswa baru di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2025 ini. Tapi untuk mengawali itu, barangkali kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, Prof, terutama kepada para calon mahasiswa baru. Sebetulnya adakah dasar aturan dari penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru, Prof? Paling tidak melalui ini, masyarakat yang mungkin belum membacanya bisa mengetahui, oh ternyata ada aturannya. Silakan, Prof. Ya, baik Pak Ari. Saya kira kalau pertanyaannya apakah ada dasar hukumnya, pasti ada. Ada ya. Nah, sebelum saya jawab, ini bagian dari memantik perhatian bagi anak-anak kita, bagi teman-teman guru atau pihak sekolah bahwa tanggal 11 Desember 2024 yang lalu itu telah di-launching, telah diluncurkan Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru SNPMB 2025. Nah, saya kira beberapa tahapan itu sudah running, ya sudah running, dan menurut saya inilah yang akan menjadi titik-titik krusial para siswa atau para calon mahasiswa, termasuk teman-teman di sekolah atau di satuan pendidikan, itu benar-benar tidak boleh luput dari informasi penting. Nah, kalau kita lihat dasar hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru itu sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 48 tahun 2022. Itu tentang penerimaan mahasiswa baru yang tahun ini dasar hukum itu juga yang masih dipakai. Jadi kalau kita lihat di dasar hukum atau di permen itu nampak jelas bahwa bentuk dari penerimaan mahasiswa baru masih seperti yang dulu. Pertama, seleksi nasional berbasis prestasi SNBP. Ini dulu disebut dengan jalur undangan. Yang banyak masyarakat kita yang masih menggunakan istilah itu, tapi maksudnya sama. Yang kedua adalah SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Itu nanti akan ada ujian tulis berbasis komputer. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, ketiga jalur ini sebenarnya dalam proses pelaksanaannya juga sedikit ada perbedaan. Perbedaannya dari tahun ke tahun, ya seperti kita pahami, ya secara prinsip selalu ada perbaikan setelah ada evaluasi dari tahun ke tahun, sehingga memunculkan beberapa perbedaan-perbedaan yang tadi Pak Ari sebutkan tadi itu antara tahun 2024 dengan 2025. Tapi ingin saya sampaikan kepada pemirsa sahabat perspektif bahwa kalau kita lihat dasar hukum ini juga mengatur bahwa yang ikut dalam seleksi nasional berbasis
prestasi dan tes ini adalah perguruan tinggi negeri, PTN, Prof. PTN yang masuk dalam wilayah atau dalam kewenangan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, MRPTNI. MRPTN. Nah, Ya. PTN yang masuk di sana itu sesungguhnya dari kementerian Ya. pendidikan. Kalau sekarang berarti kementerian Dikti Kementerian Dikti Sentek. Ya. Nah, juga ada di Kementerian Dikti Sentek itu pendidikan vokasi. Jadi beberapa politeknik juga masuk di sana, termasuk perguruan tinggi negeri berbasis agama yang UIN itu juga masuk bergabung dalam pola pelaksanaan seleksi nasional penerima mahasiswa baru SNPMB tahun 2025 ini. Jadi secara aturan masih sama, Prof, yang digunakan di tahun 2024, 2023 dan 2022, Prof. Betul. Jadi masyarakat atau para calon mahasiswa baru ada 3 pintu yang bisa dimanfaatkan berdasarkan permen tersebut. Ada SNBP, SNBT, dan ada jalur mandiri. Nah, Prof, dengan 3 jalur tersebut, tentu dalam semua rekrutmen, dalam proses penerimaan itu perlu ada prinsip yang melandasi prosesnya, Prof. Nah, adakah yang telah diatur atau yang telah diprogramkan yang kita kenal atau kita sebut sebagai prinsip di dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Prof? Baik, Pak Ari. Jadi dalam permen di Buristek ini juga sebenarnya diatur seperti apa pelaksanaan seleksi nasional ini yang SNBP dengan SNBT termasuk jalur mandiri itu punya prinsip-prinsip yang memang harus dijadikan guidance, pedoman dan rule of the game dari pengelola perguruan tinggi negeri untuk menyelenggarakan SNBP, SNBT dan jalur mandiri. Pertama itu adalah fleksibel. Jadi fleksibilitas pelaksanaan dari SNBP, SNBT ini sebenarnya itu ditujukan bahwa anak-anak kita itu diberikan keleluasaan untuk memilih program studi yang dia minati. Mereka boleh memilih 1, boleh memilih 2, boleh 3, bahkan boleh 4. Itu pertama. Itu fleksibel ya. Itu fleksibel. Kemudian efisien, pengertian efisien ini sebenarnya adalah segala sumber daya yang ada itu betul-betul dimanfaatkan, dan sebenarnya secara spesifik efisiensi itu bisa dilihat dari misalnya kalau yang dulu yang dulu tahun 2024 itu pelaksanaan SNBT itu dilaksanakan 2 gelombang, kalau tahun ini itu 1 gelombang saja. Artinya apa? Ini untuk menunjukkan bahwa efisiensi itu adalah bagian yang juga penting dalam rangka penyelenggaraan atau pelaksanaan seleksi nasional ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah transparan. Ya, kita tahu bahwa apakah melalui mekanisme atau jalur SNBP, jalur prestasi, seluruh indikator-indikator yang digunakan perguruan tinggi negeri itu benar-benar bisa dipotret, bisa dilihat, dan indikatornya sangat jelas. Mengapa seseorang bisa dinyatakan lulus, mengapa seorang calon mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Artinya apa? Mudah kita mengetahui bahwa sebenarnya unsur transparansi dari pelaksanaan tes itu bisa kita potret begitu. Terus yang keempat adalah adil. Jadi adil itu diartikan bahwa pelaksanaan tes ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh siswa, dan siswa yang dimaksud itu adalah siswa yang tentu memenuhi syarat. Tidak boleh ada persyaratan yang mendelete. Dia sifatnya diskriminatif terhadap komunitas-komunitas tertentu.
Intinya adalah semua yang memenuhi syarat, seluruh anak-anak kita dan mereka mau mendaftar tentu itu berhak mengikuti ketiga jalur, SNBP, SNBT dengan jalur mandiri. Kemudian yang kelima adalah larangan berkonflik. Ya, Jadi larangan berkonflik itu sebenarnya diartikan bahwa karena basis pelaksanaan tes ini tadi juga transparan, maka orang-orang atau pengelola perguruan tinggi itu harus benar-benar bisa membuktikan bahwa pelaksanaan tes atau seleksi itu tanpa kepentingan. konflik kepentingan, Prof, Ya, ya. tidak boleh ada konflik kepentingan karena ada kedekatan dengan pengelola perguruan tinggi atau pimpinan perguruan tinggi. Kemudian ini bisa masuk itu Ya. tidak. Jadi sama sekali tidak ada pintu untuk itu sehingga konflik kepentingan dari awal pelaksanaan tes ini bisa kita hindari. Ya. Kemudian yang keenam adalah akuntabel. Akuntabel ini diartikan bahwa seluruh proses, seluruh mekanisme, seluruh persyaratan, seluruh prosedur itu dijalankan sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang diterbitkan sebelumnya dan seluruh proses-proses ini tadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak ada proses yang loss, tidak ada proses yang kemudian di sana ada mispersepsi. Jadi betul-betul dari awal hingga akhir itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu 6 ya, 6 prinsip itu ya. Jadi paling tidak dengan 6 prinsip ini, Prof, kita tentu berharap bahwa semua lapis sosial, semua siswa yang hendak ke perguruan tinggi negeri itu punya akses yang sama, Prof. Betul, punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Paling tidak ada jaminan di dalam permen tentang prinsip-prinsip yang tadi Prof sebutkan itu. Prof, karena ini sudah running. Iya, betul. Tentu ada barangkali di antara calon peserta atau calon mahasiswa baru, Prof, yang butuh bocoran tanggal-tanggal penting tuh. Iya. Barangkali ada yang terlewatkan atau ada yang sudah semakin dekat, itu perlu untuk kita berikan informasi kepada masyarakat. Ya, baik Pak Ari. Jadi sahabat perspektif yang saya hormati, terutama para calon mahasiswa baru tahun 2025. Jadi setelah yang saya sebutkan di awal tadi sudah diluncurkan 11 Desember 2024 yang lalu dan tahapan-tahapan yang ada kemudian itu sudah berjalan. Nah, yang saya bisa sebut adalah 3 tahapan penting yang menurut saya ini perlu difahami tidak hanya siswa, tapi juga pihak sekolah. Karena memang sebenarnya salah satu karakteristik dari SNBP adalah harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antara guru atau pihak sekolah, orang tua dan siswa. Sehingga kemudian dari proses-proses ini nanti di ujung ketika pendaftaran itu benar-benar sudah clear semua. Yang pertama itu adalah sejak 28 Desember tahun lalu 2024 sampai 17 Januari tahun 2025 itu pengumuman kota sekolah itu sudah ada. Jadi anak-anak kita sekarang sebenarnya dengan kondisi yang ada, siswa-siswa yang dinyatakan eligible untuk mengikuti SNBP ini itu sudah ada. Ya tergantung pada akreditasi sekolah. Ya, seperti kita tahu akreditasi sekolah ini itu menentukan sebenarnya jumlah persentase yang memungkinkan anak-anak yang eligible di sekolah itu. Yang pertama kalau akreditasi itu kan 40%. Kemudian karena ada aturan baru itu ada 5% berarti 45%. Kemudian akreditasi B itu 25% menjadi 30% tentu. Dan yang C itu 5% menjadi 10%. Nah, itu tahapan pertama. Terus yang kedua adalah tanggal 8 Januari tahun 2025 sampai 31 Januari
tahun 2025 itu registrasi akun seleksi nasional Ya. penerima siswa baru. Jadi pihak sekolah sebenarnya di sini itu harus bisa memastikan bahwa terdaftar akun. Nah, tidak sedikit teman-teman sebenarnya bukan tidak punya pengalaman. Kadang saya lihat itu kan di sekolah juga kadang ada pergantian kepala sekolah, pergantian wakasek kurikulum, Iya. bahkan ada pengelola yang berganti sehingga kadang ada miss di situ. Nah, itu harus jadi pendaftaran dan itu dilakukan oleh sekolah dulu. Iya. Ya, beda nanti kalau SNBT itu siswa juga harus mendaftar akun. Kalau ini siswa dulu, siswa yang harus mendaftar untuk registrasi akun. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau seleksi nasional penerima siswa baru begitu ya. Itu yang kedua, pengisian pangkalan data siswa dan sekolah atau sekolah dan siswa PDSS. Ini sudah running ini dari 3 Januari sampai 31 Januari 2025. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah masa pendaftaran. Jadi setelah ini selesai, maka dibukalah kesempatan kepada anak-anak kita yang eligible tadi untuk mendaftar dan itu dan itu nanti itu dibuka nanti tanggal 4 sampai 18 Februari 2025. Nah, itulah masa-masa yang sangat krusial bagi anak-anak kita yang ingin masuk di jalur SNBP. Kemudian di jalur SNBT ujian tulis Pak Ari mungkin sekilas saja saya review. Pertama yang saya bilang tadi kalau di SNBP pihak sekolah itu harus mendaftarkan sekolahnya untuk memiliki akun SNPMB, kemudian siswa juga nanti. Nah, khusus untuk SNBT itu harus anak-anak kita harus memastikan untuk melakukan registrasi akun. Nah, tidak sedikit data tahun-tahun sebelumnya, ada anak-anak kita yang karena sudah lepas dari sekolah, itu tidak mendaftar, tidak registrasi akun, maksud saya. Lalu mau mendaftar nanti, itu tidak mungkin. Tidak bisa, Jadi tidak bisa terdaftar kalau tidak melakukan registrasi akun. Itu tanggal, ini masih panjang, 13 Januari 2025 sampai 27 Maret 2025. Jadi anak-anak kita ini sangat panjang waktunya untuk memastikan mereka itu melakukan registrasi akun. Nah, setelah registrasi ya prosesnya pendaftaran. Pendaftaran itu kalau tidak keliru itu 23 April sampai 3 Mei 2025. Ya, kemudian ya setelah itu ya tinggal menunggu pengumuman. Pengumumannya kalau kita baca itu tanggal 28 Mei tahun 2025 dan setelah ada pengumuman, anak-anak kita itu berhak untuk mendapatkan sertifikat UTBK dan itu nanti bisa diunggah secara personal tanggal 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Tetap harus diunggah karena ini nanti mereka akan menyetor. Karena itu persyaratan bukti kelulusan itu harus juga ada nilai UTBK yang disampaikan kepada pihak perguruan tinggi. Baik, Prof. Jadi tanggal-tanggal penting beberapa sudah running sebetulnya, Prof. Ya. Ada yang estimasi waktunya sangat singkat, ada juga yang panjang, tapi sekalipun panjang, tentu siswa jangan sampai membiarkan menunggu di menit-menit akhir baru melakukan registrasi akun misalnya, itu jangan sampai terjadi karena itu bisa saja ada gangguan jaringan di waktu-waktu akhir dan trouble-trouble yang lain, Prof. Pertanyaan lainnya, Prof, dan saya kira ini yang perlu untuk kita berikan informasi khusus, Prof. Adakah yang di 2025 ini, Prof, berbeda dari penerimaan di 2024? Lebih spesifik, Prof, di titik mana ada perbedaannya? Ya, Pak Ari, saya kira ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa sebenarnya teman-teman yang ada di panitia pusat ini itu kan selama ini melakukan kajian, melakukan evaluasi terhadap
seluruh proses-proses yang ada, dan kita bisa melihat ada beberapa perbedaan secara spesifik, meskipun secara signifikan itu tidak terlalu jauh beda. Ya. Ya, setidaknya saya bisa menyebut ada 5 yang mungkin penting bagi anak-anak kita, bagi teman-teman guru untuk memahami bahwa perbedaan itu menentukan, ya, menentukan kita bisa punya probabilitas tinggi lulus atau tidak. Ya. Karena kalau tidak paham, apalagi bertanya kepada orang yang katakanlah seniornya atau kakak tingkatnya yang ada di kampus hari ini, angkatan sebelumnya, ya kalau berubah, kalau tidak mengupdate informasi, itu bisa keliru. Yang pertama itu jalur seleksi. Sebenarnya jalur seleksi ini relatif sama. Jadi ada jalur SNBP, undangan yang saya sebut tadi, berbasis prestasi, ada jalur SNBT, UTBK, jalur tertulis, dan jalur mandiri. Nah, yang membedakan adalah itu dengan tegas diatur bahwa khusus untuk 2 jalur, SNBT dengan SNBP, itu benar-benar dilaksanakan secara mandiri oleh sebuah panitia nasional yang disebut dengan Panitia Nasional Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, kalau di mandiri ini benar-benar diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing untuk mengatur seluruh proses, seluruh mekanisme yang ada. Ya, tentu nanti ada varian, apalagi kalau kita lihat yang saya sebut tadi, ada PTN vokasi, ada akademik, kemudian ada PTN berbasis agama dari teman-teman UIN itu, ya tentu mandirinya nanti ini memiliki keunikan atau karakteristik sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah syarat pendaftaran. Ini juga sebenarnya relatif tidak berubah, tapi ada penekanan khusus yang kalau kita lihat aturan yang ada itu menunjukkan bahwa anak-anak kita yang dinyatakan lulus di jalur SNBP, jalur undangan, itu hilang haknya untuk mendaftar di jalur mandiri. Nah, tahun ini masih berlaku. Akan tetapi, saya melihat, membaca beberapa informasi, nampak jelas bahwa sebenarnya harus ada upaya, harus ada ikhtiar untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang mengikuti SNBP tahun ini, mereka tidak bingung ketika memilih pilihan prodi, dengan harapan mau mendaftar di jalur mandiri misalnya. Itu tidak. Sehingga dari awal sebenarnya sudah harus ada informasi yang harus tersampaikan kepada seluruh peserta SNBP bahwa kalau Anda nanti mendaftar dan dinyatakan diterima di jalur SNBP, maka Anda punya hak untuk mendaftar di jalur mandiri, itu sudah tutup. Nah, itu penekanannya. Kalau dulu sebenarnya lebih kepada ikhtiar sendiri. Kalau saya lihat ini karena informasinya lebih awal, pihak sekolah juga harus bertanggung jawab menyampaikan, melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah pelaksanaan tes. Nah, tadi saya ingat ketika saya menjelaskan tentang prinsip efisiensi, kalau di tahun 2024 itu pelaksanaan tes yang ada itu khususnya untuk SNBT itu 2 gelombang. 2 gelombang cukup panjang. Nah, tahun ini saya lihat oleh panitia pusat itu dirampingkan menjadi 1 gelombang saja. Tapi itu dilaksanakan selama 10 hari. Jadi nanti akan ada pengaturan teknis. Kalau misalnya jumlah kelasnya itu bertambah, tentu ada pengaturan secara khusus dari perguruan tinggi negeri masing-masing. Terus yang keempat adalah kuota. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya saya sudah singgung di awal tadi, Pak Ari, bahwa secara umum untuk PTN Belu dengan PTN Saker itu tidak berubah dari yang lalu. Jadi jalur SNBP itu minimal 20%, kemudian jalur SNBT itu minimal 40%, dan untuk jalur mandiri maksimal 30%. Nah, untuk PTNBH
ada pengecualian sedikit dari jumlah yang ada, persentasenya minimal 20% di jalur SNBP, kemudian minimal 30% Di untuk tes. SMBT Ya, yang tes, dan maksimal 50%. Kalau PTN Belu tadi dengan Satker itu maksimal 30, kalau ini 30, maksimal 50. 50%. Nah, yang berbeda dari tahun lalu dengan tahun sekarang adalah ada penambahan 5% bagi satuan pendidikan atau sekolah yang melaporkan rapornya secara elektronik. Jadi mereka melaporkan di pangkalan data siswa dan sekolah itu di PDSS itu pakai elektronik rapor, e-rapor, itu dikasih bonus 5%. 5%, Prof. Ya, jadi kalau misalnya sekolah itu katakanlah akreditasi A berarti 40%, nah kotanya ini menjadi 45%. Ya. Kalau di jalur SNBT di akreditasi B misalnya 25%, ini menjadi 30%. 30, Prof. Ya. Yang akreditasi C itu dari 5% menjadi 10%. Nah, ini yang berbeda, dan saya kira ini surprise juga sebenarnya. Ini bagian dari bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu bisa terjaga, sehingga teman-teman kita yang dari awal melakukan proses penginputan data ke PDSS itu pakai elektronik rapor itu ya ada penghargaan. Ya tentu saja tetap juga yang lain dilakukan secara manual. Terus yang terakhir Pak Ari, jumlah prodi pilihan. Pilihan prodi, Prof. Ya. Nah, ini juga ada perbedaan dari tahun 2024 yang lalu. Kalau di tahun 2024 itu maksimal 3 pilihan program studi, kemudian di tahun 2025 itu bisa 4. Dimungkinkan Ya, 4, dimungkinkan 4. Menurut saya ini juga untuk menjawab tadi unsur fleksibilitas. Ya. Dari prinsip itu dari 3 bisa 4. Tapi itu maksimal ya, artinya tetap saja aturan khususnya kan kalau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh, 4 juga boleh. Ya. Nah, itu menurut saya 5 paling tidak Pak Ari yang saya baca, yang saya pelajari mengikuti perkembangan yang ada, perbedaan dari tahun sebelumnya. Maaf, Prof. Khusus yang kelima tadi, Ya. bisa dijelaskan lebih detail lagi? Ya. Misal kalau memilih 1 atau 2 prodi, kemudian memilih 3 prodi, itu gimana maksudnya, Prof? Adakah yang berbeda dari tahun sebelumnya atau gimana? Ya, kalau jumlah pilihan kan yang saya sebut tadi, kalau pilihan pertama itu sebenarnya prodi apa saja. Ya. Mau akademik, mau vokasi, silahkan. Demikian juga dengan dua pilihan kedua. Nah, yang berbeda itu di tahun 2025 ini, kalau memilih 3 itu simulasinya bisa 2, bisa 1 akademik. 2 akademik, 1 vokasi, bisa juga 3 vokasi sebenarnya. Ya. 3 vokasi dengan catatan salah satu pilihannya itu harus diploma 3. Jadi kalau 3-3-nya vokasi, Prof, salah satu dari 3 ini harus diploma 3. Diploma 3. Baik, Prof. Ya, karena kan kalau diploma 4 berarti sarjana terapan. Ya. Terus kalau yang 4 pilihan, ya bisa 2 akademik, bisa 2 vokasi, kemudian bisa 2 akademik, kemudian 2 vokasi, dengan catatan ya tetap itu tadi wajib diploma 3. Atau sebaliknya, 1 akademik, 3 vokasi, salah satu di antaranya itu harus diploma 3. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh para calon mahasiswa baru, betul. orang tuanya atau gurunya di sekolah, Prof. Betul. Agar dalam memilih prodi itu betul-betul sesuai dengan ketentuan, Prof. Betul. Tadi ada skema yang Prof sebutkan. Nah, betul. ini jangan sampai tidak diketahui, Prof, oleh siswa atau oleh orang tua atau oleh guru. Prof, terakhir. Barangkali ada hal yang perlu kita berikan
edukasi kepada para siswa, edukasi, motivasi kepada mereka, Prof. Ya, Eh, dalam rangka untuk memberi mereka inspirasi, motivasi, menyambut penerimaan mahasiswa baru ini, Prof. oke, Pak Ari. Setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan kalau itu terkait dengan edukasi kita Ya, dengan topik hari ini. Yang pertama itu adalah sesungguhnya ketika pilihan-pilihan ini diperhadapkan kepada anak-anak kita, maka di sana harus harus ada kolaborasi, kerjasama antara yang saya sebut tadi, orang tua, guru dan siswa. Karena kan tidak jarang terjadi misalnya orang tua karena mungkin kekurangan informasi, dia ingin anaknya itu ekstrim di pilihan prodi tertentu. Iya. Sementara yang paham tentang probabilitas anak ini lolos di PTN favoritnya yang dia inginkan, itu dia tahu karena anaknya misalnya, mohon maaf kalau mencontohkan misalnya ada anak kita yang peringkatnya di bawah tapi memilih prodi yang sama dengan peringkat pertama di sekolah itu, maka ini probabilitasnya itu tentu berkurang sekali, bahkan hilang. Kalau misalnya prodi itu dengan kota yang terbatas tadi yang kita sebut minimal 20%, kalau ada perguruan tinggi yang hanya 20%, itu kan berarti sangat terbatas yang mau diterima. Jadi betul-betul saya selalu bilang kepada kawan-kawan, kepada teman-teman, sahabat-sahabat, guru, termasuk pimpinan sekolah, kepala sekolah, untuk tidak langsung menentukan pilihan anak-anak itu. Anak ini harus diajak untuk komunikasi, dialog, agar mereka juga paham bahwa kalau saya paksakan pilihan pertama ini tadi, memungkinkan tidak saya diterima atau tidak, itu mereka sudah tahu, termasuk orang tuanya. Orang tua juga harus punya preferensi yang bagus untuk memastikan bahwa anak-anaknya ini tingkat probabilitasnya diterima nanti peluangnya diterima itu seperti apa dengan itu pertama. Terus yang kedua, untuk anak-anak kita Pak Ari, saya ingin menyampaikan persiapkan diri baik-baik. Seluruh proses yang ada, apakah itu jalur SNBP, apakah jalur SMBT, termasuk jalur mandiri, itu betul-betul harus dipersiapkan dengan baik dirinya. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tiba-tiba, tapi memang harus melalui perencanaan, dan itu di sana ada kesungguhan, di sana ada keuletan untuk anak-anak kita memastikan bahwa mereka memang sudah siap. Dan yang ketiga, ini kadang ada anak-anak kita yang lost informasi, mereka tidak mengikuti petunjuk. Padahal seluruh proses yang ada itu punya SOP. Mulai dari jalur SNBP yang saya sebut tadi sampai jalur mandiri, itu seluruhnya punya SOP sendiri atau punya POB sendiri, yang kalau kita ikut, insya Allah probabilitas kita berterima secara administrasi dan secara akademik itu luas. Tapi ketika ada yang tidak mengikuti aturan, nah itu dia bisa gagal administratif misalnya, karena salah mengisi isian atau tidak mengikuti dengan cermat, misalnya yang selalu saya ingat itu keterlambatan maksimal yang ditoleransi kalau SNBT 30 menit. Kalau ada anak-anak kita yang terlambat 1 jam, itu berarti tidak bisa lulus. Nah, ikuti petunjuk. Menurut saya, 2 hal, persiapkan diri, mengikuti petunjuk, aturan yang ada, insya Allah pintu sukses itu tinggal direbut. Pintu sukses terbuka luas, dan menurut saya inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi pemenang 1 seat di PTN yang mereka pilih nanti di tahun 2025 ini. Baik, Prof. Siap. Ada 3 yang menjadi catatan penting, Prof, sebagai edukasi kepada sekolah, kepada orang tua, kepada calon mahasiswa baru. Pertama, kerjasama, Prof. Kolaborasi paling tidak 3 pihak tadi, orang tua, sekolah, dan siswa. Kemudian ikuti petunjuk, prosedur yang telah ada dalam ketentuan, ikuti itu. Kemudian kesungguhan, Prof, dari para calon mahasiswa baru, inilah
hal yang ketika itu dipenuhi, diikuti, insya Allah Ya, perguruan tinggi idaman yang dicita-citakan itu bisa didapatkan. ya, Baik Prof, kita akhiri ya, perbincangan kita hari ini. Inilah edukasi yang kita berikan kepada publik, kepada masyarakat, khususnya calon mahasiswa baru. ya, Mudah-mudahan melalui ini mereka bisa mendapatkan informasi, Prof, agar proses menuju perguruan tinggi yang mereka mimpikan, mereka cita-citakan, mereka mampu raih. ya. Demikianlah perbincangan kami. Untuk itu, kami memerlukan support dari sahabat perspektif semua, share, kemudian subscribe, dan komen tayangan-tayangan kami. Kami akan selalu hadir untuk memberikan edukasi kepada publik tentang beragam hal, khususnya tentang politik, tentang pendidikan, dan tentang kebijakan publik. Nah, hari ini kami sudah berbincang tentang penerimaan mahasiswa baru. Mudah-mudahan itu bisa memberi pemahaman yang cukup kepada orang tua, kepada guru, dan kepada siswa agar tidak keliru dalam menjalankan atau dalam proses pendaftaran tersebut. Lihat lebih luas, pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Salam perspektif.